Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 8 terdiri dari saya Nopi Darti SPD dan rekan saya Dina Anggraini akan mengadakan atau mempraktekkan cooking alur tirta yang kasus pertama tentang rekan saya Dina yang mendapat teguran dari pengawas sekolah karena Bu Dina tidak menggunakan buku paket saat sedang mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam, Bu. Ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Bu. Hari ini sehat. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Berkat doa bersama hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih semangat lagi. Iya. Tapi kok muka Bu Dina biasanya cerah, senyumnya manis, kok hari ini kayak ada yang mengganjal gitu Bu di wajahnya Bu. Kenapa I- tuh? Ibu bisa mendebak gitu ya, Bu. Iya, itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana gitu, Bu. Kira-kira Hmm, apakah Ibu ada waktu? Dan juga mohon maaf nih, Bu, sebelumnya seandainya ya. mengganggu kesibukan Ibu gitu, Bu. Enggak apa-apa. Biasa. Saya malah lebih senang kok kalau ibu bisa ngobrol sama saya gitu, sering-sering ya tentang pengalaman ataupun yang masalah-masalah ya, biar kita tuh dengan bercerita, dengan curhat tuh kita merasa tenang gitu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah, Bu. Eh, Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Dina? iya, Kalau mungkin ada hal yang mengganjal di hati Ibu atau iya, pikirannya Bu. sedang ada apa namanya tuh, eee, Masalah gitu, seberkas Bu ya. sinar yang menerjang gitu Bu. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu, sebelumnya. Jadi begini, Bu, beberapa belakang ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang, Bu, seperti itu, Bu. Jadi ada sesuatu hal yang selalu menghantui pikiran saya seperti itu, Bu. Oh begitu ya Bu. Emangnya kira-kira apa tuh Bu masalahnya Bu? Bisa Ibu ceritakan gitu gimana gitu? Mungkin saya sebagai rekan Ibu bisa membantu Iya, gitu. Bu. Eee, Saya juga berharap gitu ya, Bu, akan mendapatkan ketenangan mhm, setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya dengan Ibu. Saya oh. juga ingin pembicaraan kita hari ini mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Oh, iya ya begitu ya. Eee, Mudahan dari pembicaraan kita nanti kita bisa dapat, menyelesaikan kasus Ibu nih ya, Bu. Iya, Ada Bu. solusinya, biar kita sama-sama, membahasnya, Ya. Ibu menceritakan masalah Ibu, nanti kita selesaikan bersama-sama ya, Bu. Iya, Bu. Coba Eh, Bu ceritakan gimana tuh masalahnya? ini, Bu, yang masalah kemarin, kira-kira Ibu masih ingat tidak ya, Bu ya? Beberapa hari yang lalu, pengawas itu kan datang melakukan observasi di kelas. Pada waktu itu, Ya. supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Bu. Oh gitu ya. Kalau tegurannya
dilihat dari tegurannya nggak serius gitu, Bu. Iya, Memangnya Bu. seperti apa, Bu, tegurannya? Eh, Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya ya seperti yang Ibu bicarakan tadi gitu kan, Bu. Tidak terlalu serius, Ibu. Tetapi Hmm. hal demikian menjadi pikiran bagi saya setelah saya pulang dan selesai seperti si kemarin, Bu. Oh, itu hal yang biasa, Bu, dalam proses belajar mengajar. Saya juga menilai Ibu, juga pengawas gitu ya, Bu. Namun kekurangan itu bisa kita eh, selesaikan, pasti ada jalan keluarnya. Ngomong-ngomong, Bu, memangnya proses mengajar Ibu Dina di kelas gimana, Bu? Seperti apa gitu sampai Bapak pengawas tuh mengkritik Ibu gitu? Iya, Bu. Pada waktu itu kan eh, beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks seperti itu, Bu. Jadi setelah saya selesai melakukan supervisi, Pak Pengawas menyampaikan kepada saya sebaiknya saya menggunakan buku teks seperti itu, Bu. Oh, kalau gitu gimana tanggapan Ibu terhadap respon yang Bapak pengawas itu berikan, Bu? Saya Sejujurnya kira itu saya, kan ringan masalahnya kan, Bu? iya, iya, Bu. Jadi kan walaupun masalahnya ya seperti yang Ibu anggap tadi kan ringan, seperti kan Bu, sejujurnya saya juga menyampaikan kepada beliau Bapak Pengawas bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku Mm-mm. referensi, perpustakaan dan lain sebagainya gitu Bu. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak sedikit keberatan gitu Bu. Jadi tidak terlalu menerima apa namanya penjelasan dari saya seperti itu Bu, dan hal itulah yang membuat pikiran jadinya Bu. Oh, jadi masalahnya begitu toh. Iya. Eh, eh, Kalau boleh eh, saya bertanya, Bu, selama di kelas apa saja yang Ibu lakukan? Apa proses yang bagaimana gitu waktu Ibu mengajar itu di kelas tuh? Oh iya, itu sama Bu seperti yang saya ceritakan tadi. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu Bu. Rasanya dengan media yang saya gunakan itu udah cukup bagi saya seperti itu Bu. Hmm. Mengapa Bu Dinan tidak pakai buku teksnya? Menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup mudah, memudahkan para siswa. Siswa juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Menurut Dina sih begitu, Bu. Iya, sebenarnya itu sih sudah bagus. Kemudian soal output itu menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber yang Ibu sebutkan tadi dengan apa? Dengan cara yang beragam untuk murid itu tadi sesuai dengan profil Pancasila gitu ya. Iya, Belajarnya pun juga berbeda-beda, hasilnya iya, pun juga banyak, juga berbeda-beda. Ya kan, Bu? iya, Bu. Eh, Hmm. Betul juga, Bu ya. Kenapa saya tidak berpikir ke sana seperti itu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Bu. Hmm. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi ada panduannya. Boleh sih menggunakan apa metode-metode lain, namun buku teks tuh jangan ditinggalkan karena itu menjadi panduan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, Bu.
Mungkin seperti Saya itu pikir gitu. ya, ya Bu, ada benarnya juga seperti itu Bu ya. Mm-mm. Jadi setelah Ibu bercerita, eh, sekarang kan kita udah curhat, udah menceritakan masalah, tentu eh, perasaan kita gimana gitu, Bu. Iya Sekarang Bu, perasaan Ibu gimana gitu, Bu? iya Bu. Terima kasih juga Bu. Sekarang saya juga perasaannya kok timbul ide baru seperti itu ya Bu ya. Kenapa dari kemarin-kemarin Hmm. saya tidak terpikir. Eh, Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal seperti itu Bu. Sesuatu hal yang membuat saya merasa resah hingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai gitu, Bu. Tapi dengan adanya seperti ini, dengan adanya bicara dengan Ibu, sedikit membantu membuka ide bagi saya seperti itu, Bu. Jadi sekarang kira-kira Ibu masih merasa resah enggak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada saya. Saya takut kepala sekolah kita juga mengetahuinya. Jadi masalah itu akan menjadi masalah yang besar bagi saya itu, Bu. Hmm, iya ya Bu. Nah, saya juga ngerti Bu. Jadi kalau boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Guru merasa tidak nyaman mungkin adalah supervisi itu ya Bu, karena Bu Iya, Guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan iya, ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu mungkin membuat pengawas itu merasa tersinggung gitu ya Bu. iya, Jadi nantinya akan disampaikan kepada kepala sekolah gitu ya. Memang hasil supervisi tetap akan disampaikan seperti uh, sebagai pengawas tentunya akan menyampaikan hal-hal yang kurang kita sebagai guru gitu ya dalam iya, proses belajar mengajar. iya, Bu. Iya juga, Bu ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak gitu, Bu ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Guru bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja gitu dah. Ya, Jika nanti Ibu dipanggil, ditegur oleh kepala sekolah, ya kita harus siap sebagai guru. Kita seandainya kita punya salah, kita perbaiki kan. Jadi saya yakin Bapak kepala sekolah itu juga akan menyampaikan hal-hal yang positif gitu. Tidak mungkin dia akan marah gitu. Setidaknya dia akan memberi kita wejangan, memberi kita masukan gitu ya, agar kita semangat ya, untuk mengajarnya ya Bu. iya, mudah-mudahan begitu ya Bu ya, yang seperti yang kita harapkan agar rasa apa namanya rasa atau unek-unek yang masih menjanggal di pikiran itu terselesaikan seperti itu. Memang susah ya Bu kita sebagai guru nih apa menyikapi kita harus berjuang bagaimana anak-anak kita supaya berhasil, supaya pintar gitu ya Bu. Iya Bu. Gini aja Bu, biar rileks. Bagaimana kalau kita apa namanya apa namanya itu Bu? Eh, Biar es breakingnya, es krimnya ya Bu ya, ya biar biar kita nggak terlalu serius ibunya gitu Bu ya. rileks gitu ya Bu. Coba kita gunakan apa metode stop ya Bu. Nah Ayo coba Bu. saya praktikkan sama Ibu. Mau Bu? Boleh boleh Bu, boleh. Boleh. Jadi gini Bu, coba Ibu tutup matanya Bu. Mm-mm. Sudah Bu? Udah? Nah, cari posisi Ibu yang merasa nyaman, apakah mau nyender, apakah mau tangannya di atas paha, atau carilah posisi yang bagus lah Bu, yang senyaman mungkin gitu. Iya Bu. Sambil Ibu pejamkan mata, kemudian tarik napas Bu. Tarik napas pelan-pelan, buang napas.
Nah, lanjut 2 kali lagi, Bu. Tarik napas, Bu, buang. Tarik napas, Bu. Tekan perutnya supaya tertekan, keluarkan dari dada, Bu. Nah, dadanya kemudian keluarkan dari hidung. Nah, rasakan, Bu, gimana rasanya? Bayangkan yang kita lakukan di kelas tadi, yang Ibu ajarkan tadi, masalah yang ditimbulkan tadi, agar terlepas dari beban di hati Ibu ataupun pikiran Ibu, Bu. Nah, rileks, Bu. Tarik napas, keluarkan, Bu. Nah, boleh dibuka matanya, Bu. Iya, Bu. Nah, gimana rasanya, Bu? Lebih Eh, ya, gimana gitu? alhamdulillah sudah sedikit lega, sudah merasa. Iya, tadi kenapa kemarin nggak kepikiran seperti itu, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi Hmm. rasanya lebih lega, lebih nyaman, seperti itu, Bu. Iya, kita harus mengontrol diri kita, pikiran kita, hati kita supaya jiwa kita ini terasa aman, nyaman, damai gitu ya, Bu. Iya, Bu. Kalau kita lihat di sekitaran kita nih di rumah apapun pekerjaannya pasti bikin masalah, menimbulkan masalah maupun di sekolah. Jadi kita harus fokus pada diri kita ya, Bu, Iya, Bu. supaya kita ini jiwa kita tenang gitu. Jadi apapun yang kita lakukan nantinya bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi kita lanjut yang tadi ya, Bu. Iya, iya ya boleh, Bu. Eh, apa yang kita lakukan, kita bahas bersama tadi. Lalu untuk rencana selanjutnya, Ibu Dina, gimana gitu, Bu? Iya, Bu. Niatnya saya menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan Hmm, memberi solusi seperti itu, Bu ya. iya, sebuah rencana itu kita lakukan dengan sepenuh hati, ya Bu. Iya, Jadi apapun eh, masalahnya kita harus bertanggung jawab, ya Bu ya. iya. Jadi kira-kira masih ada hal lain enggak yang akan Ibu lakukan gitu? Iya, Bu. Saya juga berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan Mhm, saya juga akan meminta maaf kepada beliau, Bu. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu mhm. juga minta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu, Bu. Iya iya iya. Itu bagus itu, Bu. Eee, jadi kemudian nantinya bagaimana dengan proses kegiatan belajar Ibu nantinya? Apa yang akan Ibu lakukan lagi gitu di kelas nantinya setelah, eee, hal yang Ibu alami tadi? Eh, Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks, Bu, untuk Mhm, sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan dan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para siswa saya seperti itu, Bu. wah, subhanallah luar biasa Ibu ini. Langkah penyelesaiannya yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya sangat setuju sekali ya dengan Ibu. Eee, mudah-mudahan ide-ide yang baru mungkin akan dapat Ibu lakukan lagi ya di kelas nantinya ya, Bu. Iya, Bu. Gitu. Iya, Alhamdulillah alhamdulillah Bu saya ya. Syukur. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian permasalahan ini, Bu. Apalagi sudah berusaha dengan atasan kita
Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar masalah ini, Bu. Iya, ya saya pun mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu pada akhirnya Ibu guru sudah merasa lega gitu ya Bu. Iya, Bu. Terus bisa merencanakan kegiatan selanjutnya dengan baik, dan juga ada memberikan ide-ide, masukan-masukan, metode-metode yang baru lagi dalam pembelajaran berikutnya. Ya, Bu Iya, Bu. Dina. Iya, Bu. Apalagi kira-kira Bu Dina, Bu Dina masih membutuhkan komitmen enggak untuk melakukan hal-hal yang Ibu ingin lakukan? Iya, Bu. Mungkin untuk yang akan saya lakukan itu kan akan secepatnya akan saya terapkan gitu, Bu. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas seperti itu, Bu. Hmm. Jadi kalau dari segi dukungan misalnya apakah Ibu kita harus membutuhkan dukungan ya Iya, dari rekan-rekan atau guru-guru yang lain supaya kita saling menjaga gitu ya Bu ya. iya, Mungkin Ibu perlu juga ya melakukan itu Bu. iya. Kalau terkait masalah dukungan ini, sebenarnya itu juga masih dalam pikiran seperti itu, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sekolah saya, rekan sejawat seperti itu, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Ya. Itu merupakan ide yang bagus ya Bu, kerjasama antara kita sebagai guru, rekan kerja itu akan memudahkan kita dalam melakukan tugas ya Bu. Iya, Bu. Uh, yang bikin juga kita tenang dalam melakukan tugas-tugas kita ya Bu. Iya. Iya, ya. Amin ya, Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita ya, Bu ya. Iya Bu. Saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dina yang sudah mau ya bercerita kepada saya ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan kita sebagai guru saling mengingatkan, saling mendorong ya Bu, agar Iya, pencapaian di sekolah kita bisa berjalan lancar, bisa menjadi teladan bagi siswa kita, dan Ibu bisa melakukan aktivitas dengan lebih semangat lagi. iya, amin, Terima Bu. kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Kasih kembali. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan Waalaikumsalam. mempraktekkan coaching alur cerita yang kedua, yaitu nilai sumatif di bawah KKM atau di bawah rata-rata. Permasalahannya, rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nopidarti, beliau mempunyai permasalahan, yaitu siswa yang beliau ajar itu merasa kurang antusias, motivasinya rendah, dan kurang fokus setiap pembelajaran di kelas. Akibatnya hasil sumatif masih rata-rata di bawah KKM. Selamat menyaksikan. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Dina.
Waalaikumsalam. Iya, iya, Bu Nopi. Ada apa, Bu? Maaf Bu, aktivitasnya Bu Dina, uh, saya ganggu sebentar Bu. Apa ada waktunya untuk kita bicara Bu? Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini juga lagi istirahat. Boleh, Bu? Sekarang, Bu ya? Boleh. Iya Bu, Eh, Silakan, Bu. Kira-kira apa yang perlu kita bahas ini, Bu? iya Bu Dina. Saya sebenarnya mau sharing masalah saya di kelas 5 kemarin Bu. Iya, begitu, Bu ya. Ada apa ya, Bu, Mm-mm. di kelas Ibu? Hmm. Gini Bu, di kelas saya 80% itu nilainya di bawah KKM. Saya Iya, cek ya Bu, pada saat setelah pelaksanaan sumatif kemarin, padahal saya sudah merasa sebaik mungkin untuk merancang proses pembelajarannya Bu. Tapi iya, masih saja siswa itu tidak paham gitu Bu, antusias belajarnya berkurang gitu. Di kelas mereka itu banyak bermain-main, lempar-lempar gitu, lempar-lempar kertas lah Bu. Ada iya, yang keluar-keluar masuk lah Bu. Jadi kebanyakan siswa saya itu Bu enggak fokus dalam belajarnya Bu. Jadi apa siswa itu kurang perhatian gitu terhadap iya. pelajaran yang saya berikan, Bu. Tuh gimana tuh, Bu? Iya, iya. Begitu ya, Bu ya. Iya, ya. Kira-kira yang Iya, Bu. membuat siswa itu rendah minatnya di bawah KKM, kira-kira itu disebabkan oleh apa itu, Bu? Eh, Mungkin saya merasa Bu seperti siswa itu malas belajar. Kadang saat belajar itu Bu, siswa itu sibuk sendiri gitu. Ada yang nganggu teman gitu. Iya, Jadi ada yang susah ditegur juga Bu. iya, Tapi setelah saya ulang-ulangi gitu kembali, tetap aja nilainya sebegitu, Bu. Padahal sudah saya was-wasin, Bu, bagaimana pembelajarannya anak-anak itu bisa lebih baik gitu ya, Bu, di kelas. begitu ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Itu kan sebenarnya kita mencari fokus dari siswa kita gitu, Bu ya. Bagaimana caranya siswa itu bisa tertarik dengan pembelajaran yang kita terapkan di kelas. Nah, ini kira-kira siswa itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas Ibu? Kalau saya lihat, Bu, dari siswa itu kurang antusias dan fokus terhadap pembelajaran, Bu. Oh, begitu ya. Berarti Iya. jadi motivasi siswa itu agak kurang begitu, Bu ya. Biasanya Ibu pakai Iya. media apa ketika Ibu mengajar di kelas yang sering Ibu terapkan sehari-hari dari awal kemarin sampai dengan saat ini, Bu? Ya, kalau medianya sih Bu, saya biasa pakai modul yang diberikan itu di sekolah Bu, Oh, modul yang yang biasa diberikan, kita pakai. Ya modul yang Bu. diberikan oleh K3S yang dari kecamatan kita itu, Bu ya? Iya Bu, itu. Dan selain itu juga saya sudah menjelaskan, mencatat di papan tulis begitu Bu, untuk memberikan anak-anak itu supaya bisa gitu ya Bu. Ya. Supaya bisa memahami sekiranya seperti itu, Bu ya. Eh, Ya Bu. jadi selama ini Ibu mengajarnya pakai itu saja, Bu, atau ada menggunakan media lain yang Ibu terapkan atau Ibu eh, share-share ini melihat di HP gitu, di Android, melihat di TikTok, Instagram, apa pernah Ibu menerapkan media yang lain, Bu?
Iya, kalau untuk sekarang ini Bu, medianya cuma ada papan tulis saja. Jadi saya apalagi buku paketnya itu enggak cukup Bu. Jadi saya cuma bisa nulis di papan tulis saja. Jadi susah sekali Bu untuk memberikan apa materi-materinya Bu. Mm-mm. Lagian apalagi PR-nya dikasih itu alasannya apa buku paketnya nggak ada lagi Bu. Jadi saya cuma pakai itu aja Bu. Gimana tuh Bu? Eh, sela- Selain pakai itu, pakai apa Bu? Saya juga bingung ini. Maklum Bu. Saat ini bingung begitu Bu ya. Eh, Hmm, Ibu sudah ya pernah Bu. menggunakan metode lain, tidak selain menggunakan modul itu Bu? Hmm, Bu, kalau metode yang lain yang pernah dilakukan diskusi kelompok itu Bu, satu kelompoknya cuma 2 atau 3 orang karena siswa saya cuma 5 orang Bu. Gimana tuh Bu? Oh iya iya, gitu Bu ya. Jadi eh, di sini saya simpulkan bahwa siswa Ibu itu ada 5 orang ya Bu ya. Eh, Iya, Nilainya rendah, banyak di bawah KKM karena kurang antusias dan motivasinya masih rendah begitu Bu ya. Menurut mm-mm. Ibu nih, ya kira-kira ada cara lain tidak agar siswa itu lebih tertarik untuk belajar begitu Bu? Kan sebelumnya siswa itu kurang fokus begitu Bu ya. Dan Ya Bu. menurut Ibu, kira-kira apa cara lain yang cocok agar siswa kembali fokus dan antusias dalam proses pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas Ibu? Iya ya Bu, kalau ingin apa anak-anak kita belajarnya lebih menyenangkan ya, Ya, mungkin kita rubah cara mengajarnya ya Bu. Jangan fokus iya, nulis di papan tulis saja. Mungkin kita sediakan itu tadi media yang Ibu bilang tadi ya, seperti apa memperlihatkan video-video ya, gambar ataupun PPT ya barangkali ya Bu. iya, Kemudian Enfokus tadi kita pergunakan untuk apa namanya untuk memperlihatkan apa gambar-gambar, video-video yang ada di YouTube ataupun di Google ya Bu ya. iya, iya. Nah, itu kan Mm-mm. merupakan ide bagus gitu Ibu ya. Karena di sekolah Mm. Ibu bisa menggunakan proyektor, itu kan ada di setiap kelasnya. Nanti Ibu bisa menayangkan video, di situ kan siswa bisa belajar melihat video, terus ada prosesnya dari siswa itu. Jadi video modul yang Ibu gunakan itu bisa Ibu buat sebagus mungkin, semenarik mungkin, sesuai dengan minat dan bakatnya siswa kita. Seperti itu, Bu. Eh, di sini ada video di modul yang Ibu gunakan kemarin, yang Ibu dapat modul dari kecamatan itu, apakah ada videonya? Di modul itu ada Bu, cuman sayanya yang belum pernah mencoba gitu menggunakannya gitu Bu. Eh, rada kayaknya rada-rada malas saya itu Bu, banyak kerjaan gitu. Jadi bikin susah saya gitu Bu. Jadi saya cuma bisa nulis di papan aja padahal itu apa media itu sudah ada di sekolah Bu. Hmm. Di modul pun Begitu. sudah dianjurkan menggunakan itu Bu. Oh iya iya iya, gitu Bu ya. Selain dari video itu, kira-kira ada tidak yang mungkin Ibu lakukan untuk menerapkan proses pembelajaran di sekolah dan di kelas Ibu? Kalau saya boleh mencoba tuh ya Bu, saya ingin Mm-mm. menggunakan HP dulu ya Bu. Oh ya Eh, boleh. misalnya misalnya itu media pelajarnya ada yang pakai game-game gitu Bu ya. Seperti Mm-mm. sekarang tuh ada yang mulai digalakkan di PMM tuh Bu. Itu sudah bekerja sama dengan eh, apa media game quizzes tuh Bu. Saya itu yang ingin saya lakukan tuh Bu di HP itu Bu. Yang lebih mudah gitu mencarinya mudah memberikannya juga mudah melalui HP itu Bu.
Iya, ya itu mantap, itu sangat bagus sekali Bu ya. Karena itu sesuai dengan zamannya siswa kita Bu. Kenapa dikatakan demikian? Karena kan hampir setiap siswa itu rata-rata memiliki kan HP gitu Bu. Itu sangat Iya ide Bu. yang bagus Ibu ya. Nah, dengan Mm-mm. yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira akan membantu apa tidak untuk meningkatkan antusias, fokus siswa, dan motivasi siswa yang masih rendah itu, Bu? Kalau dipikir-pikir Bu, dilihat dari apa, dari kemajuan anak-anak sekarang nih ya, yang suka sekali megang HP gitu ya, yang Iya, di rumahnya eh, mainannya cuma HP gitu ya. Contohnya anak saya itu Bu, iya, HP melulu main game. Memang di game itu eh, banyak pelajaran atau ilmu yang diterapkan gitu ya. Jadi, eee, kalau boleh ya Bu, kita gunakan HP gitu ya Bu, iya, di lingkungan sekolah gitu ya, memang sangat membantu, memudahkan lagi belajarnya. Apalagi di sekolah itu, eee, apa, WiFi-nya ada ya Bu iya, ya, jadi memang perlu kita guru itu harus sigap ya Bu ya untuk melakukannya gitu, apa, menggunakan HP itu dalam proses belajar mengajar ya Bu ya. iya, iya benar itu, Bu. Selain dari apa namanya, kita mudah menerapkan HP itu di sekolah gitu ya, Bu ya. Berarti siswa itu juga Mhm, mudah untuk membawa karena fasilitasnya ada dari siswa itu sendiri. Sedangkan sekolah mungkin mhm, untuk fasilitas yang lain seperti Chromebook dan lain-lain itu mungkin tidak semua sekolah memilikinya seperti itu, ya, Bu. Itu sangat iya bagus. Bu. Eh, dari Ibu sekarang gitu kan. Nah, dari sudah Ibu jelaskan tadi nih, kira-kira bisa tidak Ibu menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya Bu. Besok akan saya akan mengajar gitu menggunakan proyektor. Memang proyektor tuh ada ya Bu, disediakan Hmm, di sekolah gitu. Selain diselingi gambar-gambar yang beredukasi, ya, video pembelajaran, boleh bercerita, boleh tentang puisi, boleh tentang komik gitu ya yang ada tuh. Padahal ya Bu, di apa itu, di pembelajaran edukasi itu banyak sekali pembelajaran yang Bu, yang bisa kita iya, perlihatkan pada anak-anak ya Bu. iya, itu benar. Sehingga anak-anak itu nantinya tidak bosan, saya pun juga sambil ngajar itu bisa megang HP juga ya Bu. Iya, Jadi apa, sangat membantu, memudahkanlah kita untuk belajar biar anak itu senang gitu, biar apa, pembelajaran juga bisa tercapai, dia mudah memahami, apalagi dia melihat video-video itu kan Bu, senang dia iya, anak-anak itu kalau video-video itu kita munculkan ya Bu. iya, Jadi kita bisa apa, bisa berleluasa tadi memberi, apa, pembelajaran, memberi ide-ide kita ya, Bu, sehingga iya. anak-anak kita, ikut cerdas ya di sekolahnya. Iya, ya, itu memang sangat bagus, Bu ya. Di sini kan Mhm, Ibu berarti sudah bisa menyelesaikan masalah ini sendiri sebenarnya, Ibu. Dan itu perlu kiranya Ibu coba terapkan di kelas Ibu. Nanti akan Ibu rasakan sendiri apa reaksi siswa Ibu, apakah lebih bagus, lebih menarik. Jadi pembelajaran ini bisa diterapkan dengan baik ya Bu ya, dengan solusi yang yang Ibu cari tadi itu merupakan ide yang sangat baik dan perlu kiranya Ibu coba di kelas. iya iya, Bu, siap siap. Eh, Mudah-mudahan bisa ya, Bu. iya, iya, iya. Eh, Perlu ini bantuan Bu, juga nih, Bu. iya. Nah, lalu siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen itu kira-kiranya Bu? Kalau dalam hal yang apa,
yang ada ilmu IT-nya bagus sih, saya pengennya ibu itu, ibu Neti aja. Ibu itu kan cakap dalam apa Iya, administrasi gitu IT Bu. gitu ya, menggunakan Kemudian teknologi ya. IT-nya bagus ya Bu. Iya, iya. IT-nya juga bagus dia itu. Saya ingin belajar lah dengan ibu itu bagaimana ya menggunakan apa metode-metode yang lebih baik lagi gitu Bu. Oh iya, iya. Berarti sama Ibu Neti gitu ya, karena beliau juga ahli dalam teknologi gitu Bu ya. Itu sangat Iya, iya. bagus Bu, eh, agar bisa sharing bersama begitu Bu ya. Dan kira-kira Iya. kapan itu Bu akan Ibu laksanakan penerapannya? Eh, Mungkin setelah saya minta izin membantu dengan Bu Neti itu besok gitu ya, hari Iya, iya. berikutnya mungkin saya akan datang ke Ibu Neti dulu ya, sharing dulu, mungkin kawan-kawan yang lain juga, kita saling bantu ya Bu ya. Iya, Saya ingin bantuan mereka supaya saya setelah belajar saya bisa langsung menerekamnya di kelas Bu ya, iya. Baik, gitu Bu. Bu. Saya yakin Ibu bisa melaksanakan dengan efisien, Bu ya. Eh, di, Mhm, diterapkan dengan baik, semoga hasilnya juga berjalan dengan baik, itu, Bu. Dan kira-kira mhm. kapan itu, Bu, bisa melaksanakan dan kapan lagi Ibu bisa berbincang tentang percakapan kita ini melanjutkan untuk melihat tindak lanjut yang telah Ibu terapkan di kelas, Bu. Mmm, saya usahakan Bu, setelah saya melaksanakan nanti Bu, saya akan Ya. segera menemui Ibu, mohon bimbingannya ya Bu. Oke, Mmm, baik, Bu. Selamat menjalankan ya, Bu. Semoga sukses dan apa yang Ibu terapkan nanti akan membuahkan hasil yang lebih baik untuk proses penerapan pembelajaran Ibu ke depannya. iya Bu, terima kasih, Ibu sudah mau sharing dengan saya Bu, mau membantu menyelesaikan masalah saya ini Bu. Iya, terima kasih kembali, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah pada sesi coaching ini kami dapat melaksanakannya dengan baik. Mudah-mudahan berikutnya kegiatan yang akan kami lakukan berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya adalah uh, bahwasanya public speaking benar-benar sangat bermanfaat untuk kita, baik untuk karir kita maupun bisnis kita. Tentunya saya berharap bagi kita yang hadir pada hari ini ilmunya Iya, harus kita praktekkan ya, iya. karena tanpa praktek ilmunya tidak akan ngefek gitu. Semoga kita bertemu di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.